Lalu, halo Kak Shirley, akhirnya kita berjumpa lagi. Halo Kak Suprapti, lalu Kak Wawan tadi juga udah ketemu. Nah, teman-teman, pagi ini nih ada satu topik yang sangat menarik yang di tengah-tengah apa ya riuh rendahnya bangsa ini gitu ya. Ada satu topik yang menarik yang benar-benar saat ini memang Gracia putus ya kayaknya ya? Ya, oh oke. Ya, sembari menunggu Kak Gracia. Kak Gracia tadi ya, putus ya? Putus tadi freeze. ya. Oh, tadi freeze ya? Mungkin boleh Oke, diulang oke. ya. Oke, oke. Jadi, apa sekarang udah oke, Kak? Sudah, Halo? masih Oh, udah oke. patah-patah. Network bandwidth is low ada tulisannya Kak Gracia. Tiba-tiba. Teman-teman, izinkan saya membantu Kak Gracia dulu sementara Kak Gracia akan reconnect ya. Kita mari memulai Ya. dulu doa. Minta Kak Wawan untuk pimpin dalam doa ya. Selamat pagi rekan-rekan. Saya akan pimpin dalam doa. Kita satukan hati bersama ya rekan-rekan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau memberikan kami satu kesempatan lagi di pagi hari ini untuk boleh bersama-sama belajar. Sebagai seorang pendidik yang mau terus boleh belajar menjadi murid Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Berkati dalam seminar pagi hari ini, biarlah setiap kami boleh mendapatkan hal-hal yang berguna bagi kami di dalam pelayanan kami, di dalam profesi kami, di dalam panggilan kami sebagai seorang pendidik di setiap tempat kami masing-masing. Berkati Kak Yosia juga yang akan memimpin sesi ini, biarlah Tuhan boleh menolong sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh boleh membuka satu paradigma, satu wawasan yang baru bagi kami untuk kami boleh resapi, untuk boleh kami lihat di dalam panggilan kami, di dalam profesi dan pelayanan kami ini. Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan tolong sertai, Tuhan berkati seluruh acara ini. Di tengah-tengah kondisi banyak jaringan yang kurang baik, Tuhan kami mohon biarlah di waktu ini semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Wawan sudah berdoa. Oke, teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Atau saya masih freeze? Aman Kak? Aman. Akhirnya. Ya, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan materi yang sangat menarik. Saya udah sempat dikasih bocoran materinya dan menarik sekali. Bahkan sampai ada film-filmnya nih dari Kak Yosia. Siapa sih Kak Yosia? Kak Yosia adalah sekarang berperan sebagai bagian dari tim teaching, learning, dan curriculum dari divisi self-development untuk sekolah-sekolah di bawah Yayasan Citra Berkat dan Ciputra Pendidikan. Jadi memang kalau menurut saya sih ini Kak Yosia ini udah tepat banget lah untuk sharingin apa ya topik ini ke kita, apalagi dengan latar belakang pendidikan Kak Yosia yang memang dari apa ya jurusan yang memang sangat berkaitan erat dengan teknologi. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan paparan Kak Yosia sampai nanti jam 10. Sesudah itu kita akan punya sesi tanya jawab selama 15 menit dari jam 10 sampai 10.15. Jadi buat teman-teman supaya tidak kehilangan kesempatan untuk bisa mungkin berdiskusi dan bertanya, dan supaya nggak lupa sama pertanyaannya, mungkin nanti bisa dicatat dulu pertanyaannya di buku catatan teman-teman, atau juga bisa dicatat juga di kolom chat. Atau nanti kalau mau ngomong sendiri boleh sih nanti di jam 10 sampai jam 10.15. Kira-kira itu saja supaya saya tidak memotong waktu Kak Yosia. Saya mau persilahkan kita saat ini mendengarkan Kak Yosia. Silakan Kak Yosia. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Yeay, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Gracia yang sudah memperkenalkan, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan IFC ya, sudah memberikan ruang bagi saya untuk membagikan pemikiran saya.
Izinkan saya untuk share screen saya. Oke, baik, jadi pada hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan ya lebih tepatnya ya penemuan ilmiah ya atau science discoveries ini sebenarnya seberapa penting ya. Nah, saya akan mulai dengan konteks dulu, yaitu, nah ini ya, belakangan ini memang kita kebanyakan dengarnya tuh masih ini ya, Industrial Revolution 4.0 misalnya. Nah, tapi belakangan orang-orang tuh udah mulai bercakap-cakap lebih jauh lagi ya. Yaitu udah ya pernah dibahas juga masalah Society 5.0 misalnya di IFCE ya, saya ingat pernah ada. Nah, lalu Industrial Revolution atau revolusi industri juga bergerak juga ya. Sekarang udah ke 5.0 ya. Nah, dua-duanya ini jadi konsep atau paradigma yang berhubungan yang berkaitan dengan kondisi dunia sekarang, dan ini menjadi semacam apa ya, framework lah untuk berpikir ya. Nah, jadi kalau misalnya revolusi industri, tentu karena ini fokusnya industri. Nah, ini gambarnya saya ambil dari satu penelitian di Journal of Manufacturing Engineering ya saya. Dan di bawah tuh kelihatan ya, yang di bawah tuh ada Industri 5.0, fokusnya ke industri ya. Jadi Industri 5.0 itu atau Industrial Revolution 5.0 itu maksudnya apa? Jadi dia fokusnya adalah bagaimana perusahaan itu mulai bisa bersimbiosis tuh sama AI, teknologi AI, digital gitu ya. Nah, tapi Society 5.0 ini dikeluarkan sama pemerintah Jepang. Jadi Industrial Revolution 5.0 itu sama Eropa frameworknya. Nah, lalu kalau yang Society 5.0 sama Jepang ya. Nah, dia bilang tentang bagaimana manusia ini dan teknologi sekarang udah nggak bisa dipisahkan ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah IoT ya, Internet of Things. Nah, misalnya saya ingat teman saya tuh pernah nunjukin ya, waktu saya ketemu sesama teman saya alumni dulu di matematika dulu, ketemu, lalu dia bilang sama saya, ini mainan saya nih sekarang. Jadi dia pakai IoT, dia bisa matikan itu ya, lampu rumahnya pakai tab dia dimanapun dia berada ya. Dia bisa kunci pintu rumahnya, bahkan bisa menyalakan musik gitu ya, kayak rumah hantu ya. Dia bisa nyalain sendiri otomatis gitu ya. Wah, mainnya banyak. Lalu bukan cuma IoT, misalnya kita tahu sekarang ChatGPT ya, bahkan Sabda udah ada ChatGPT-nya, bahkan kalau Ibu tahu misalnya yang psikologi ya, mau curhat itu udah ada ChatGPT-nya juga gitu ya, model botnya begitu. Wah, gila. Jadi model ini sebenarnya model yang mau dinyatakan atau mau dibilang tentang kondisi keadaan manusia saat ini ya, baik sama kedua keadaan ini. Tentu ada perbedaan, tapi pertemuannya di situ ya, bahwa manusia dan mesin dan bahkan AI, teknologi itu nggak bisa dipisahkan. Gitu ya, ini idenya. Nah, tapi yang menarik bagi saya, nah ini tentu bilang tentang industri, revolution industri ya, dan juga society 5.0 ini kompleks ya, banyak yang udah bahas ya. Nah, tanpa bermaksud mereduksi, saya ngerti ini kan kalau misalnya kita coba, ini kan masalah sudut pandang ya, melihatnya. Nah, tentu sudut pandang ini nggak bisa menganggap semua kompleksitas ini ya. Nah, cuman yang menarik bagi saya adalah, kalau saya coba pikir-pikir perkembangan ini, sebenarnya semua perkembangan ini ada, itu sebenarnya karena penemuan saintifik sih. Misalnya ya, nah saya akan coba jelasin di bagian bawah sedikit ya. Nah tapi, nah penemuan saintifik itu seperti apa? Nah penemuan saintifik itu saya mencoba mendefinisikannya ya ragam penemuan aja dalam perkembangan saintifik ya, dalam arti luas ya. Misalnya penemuan komputer, penemuan kabel bahan yang baik misalnya untuk fiber optik misalnya begitu ya. Itu tuh semua tuh bisa ditemukan begitu ya. Dan memang kalau kita lihat buku ini, kalau Bapak Ibu tertarik ya bisa cek ya. Ini menarik bukunya. Dia yang bikin biografinya Steve Jobs juga, si Walter Isaacson ini. Nah, dia membahas perkembangan komputer ya. Jadi tentu Society 5.0 ataupun Industrial Revolution 5.0 ini nggak bisa dilepaskan dari digitalisasi dan juga komputer ya. Itu nggak bisa lepas laptop, bahkan telepon genggam yang kita gunakan kan berhubungan semua tuh ya, microchip, lalu bahkan ada pemrogramannya kan, basic, Pascal, dan segala macam ya. Nah, Isaacson ini membahas ternyata itu semua itu ditemukan oleh orang-orang saintis ya, fisikawan, matematikawan, misalnya begitu ya. Mereka menemukan itu. Jadi bayangkan kalau nggak ada mereka, nggak akan ada perkembangan yang sekarang sebenarnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, segala perkembangan dalam bidang yang sekarang ini ya penemuan-penemuan saintifik sebenarnya. Nah lalu, nah ini dari sisi matematika ya, karena saya latar belakang matematika, wah saya pengen coba kaitan ke matematika dikit gitu ya. Nah ternyata ada satu buku punya Ian Stewart ya, ini seorang komentator matematika ya, saya banyak pakai tulisannya dia, dan dia bilang ada 17 rumus yang sebenarnya mengubah dunia ya sebenarnya. Dan misalnya contohnya kayak turunan ya. Turunan itu kan bicara tentang gerakan, misalnya ya, kecepatan, segala macam. Nggak ada turunan, kita nggak bisa punya mesin-mesin lain, misalnya gitu ya, perhitungannya. Misalnya. Bahkan gerak bumi, misalnya planet. Ada Pitagoras, ya tahu ya tentang segitiga ya.
sederhana, tapi tanpa adanya segitiga, kita nggak bisa banyak hal tuh, mengerjakan banyak hal. Nah, terakhir distribusi normal ya. Kalau kita belajar statistik, kita masuk ke psikologi, misalnya kita masuk ilmu-ilmu yang katakan ilmu terapan, distribusi normal tuh dipakai ya. Dia untuk menjelaskan bagaimana keadaan masyarakat tuh kira-kira normalnya seperti apa misalnya. Nah, jadi maksudnya dua contoh ini yang saya pengen coba klaim adalah perkembangan tadi ya, kebudayaan tadi, peradaban tadi ternyata dibangun di atas penemuan saintifik. Itu poin yang saya pengen coba angkat. Nah, berarti sebenarnya kalau memang zaman ini merupakan zaman penemuan saintifik, terutama dari konteks tadi ya, framework tadi, nah pertanyaan sederhana ya, sekolah Kristen gimana menanggapinya? Nah, ini saya pikir penting ya. Karena kalau kita bisa menanggapi dengan tepat, nah berarti sebenarnya tersadar atau tidak sadar, walaupun ya katakanlah murid kita nanti bisa jadi saintis yang hebat atau tidak, murid kita katakanlah bisa menjadi seorang yang luar biasa lah di masyarakat ya. Dan terutama dalam konteks sains misalnya, ketika kita mengajarkan murid kita metode saintifik yang tepat, sadar atau tidak sadar, kita lagi berbagian dalam peradaban dunia tuh. Ini menarik tuh cara melihatnya kan. Kalau memang dunia lagi bergerak ke situ, tentu bukan berarti kita harus sama dengan dunia ya, bukan. Nah, maksud saya, ini sekarang lagi ke arah situ. Nah, berarti kalau sekolah kita bisa mulai bergerak ke situ, nah berarti kan kita sedang bersumbang situ dalam sejarah dunia tuh. Dan itu menarik ya perspektifnya menurut saya. Nah, karena itu dari hal ini, nah saya ingin coba bahas 3 hal ya. Jadi ada hambatan dulu. Jadi saya akan coba membahas sedikit sebenarnya apa yang menjadi hambatan antara sains dan teologi ya. Selama ini jadi titik problemnya di mana? Nah, setidaknya dalam amatan saya ya. Lalu setelah itu saya akan mengusulkan paradigma ya. Mengapa bahwa kita sebagai seorang pendidik Kristen dan bahkan sekolah Kristen ini usulan, Bapak Ibu bisa nggak sepakat juga, mengapa kita perlu mencoba untuk menerimanya. Nah, saya akan memberikan landasan teologis ya, karena diminta dari sisi Kristen perspektifnya, saya akan mencoba menawarkan landasan teologisnya. Dan yang terakhir ada rekomendasinya ya. Jadi feel free nanti kalau Bapak Ibu rasa ada yang kurang tepat atau mau didiskusikan, silakan ya. Jangan sungkan ya. Hajar aja. Nah, sekarang hambatannya. Nah, saya ingin highlight 2 hal. Yang pertama, sekarang mungkin ada semacam ketakutan ya. Nah, telos itu akhir ya, ujungnya ya. Nah, sekarang tuh memang orang mulai bertanya-tanya ya, ujung perkembangan teknologi dan penemuan sainsnya di mana ujungnya gitu. Lalu yang kedua, nah ini juga bagi saya isu klasik tapi penting, apakah agama dan sains itu berkonflik atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Menurut saya 2 hal ini perlu dibahas dulu, menurut saya gitu ya, secara singkat. Nah, tapi saya akan membahasnya yang telos tadi. Tadi Kak Gracia udah bilang ya lewat film. Nah, saya senang nonton film. Jadi saya kadang-kadang suka perhatikan tema-tema ya, kalau di Netflix atau katakanlah di bioskop atau di mana ya, saya perhatikan tema-temanya ya, kok keluar tema-tema ini ya. Dan tentu kalau bicara tentang film-film yang saya ambil nanti itu film yang dilandaskan sama penelitian-penelitian ilmiah ya. Dan dia mencoba untuk istilahnya science fiction-nya cukup berdasar lah ya. Nah, saya pengen bilang bahwa film ini mungkin menunjukkan sebenarnya kegelisahan kita ya. Sebenarnya tentu ada karya-karya ilmiah yang bisa kita angkat, tapi saya senang lewat jalur populer ini ya gitu ya. Nah, yang kedua juga nanti saya akan coba lihatkan satu tokoh misalnya, nanti kita bisa sama-sama lihat di sana. Yang pertama film gini ya. Jadi perkembangan teknologi itu sebenarnya pertanyaan pertama ini membawa kita kepada distopia atau utopia. Nah, di utopia itu kan berarti keadaan yang baik ya ke depannya kayak surga ya. Jadi nah yang kedua distopia itu berarti keadaan yang suram ya. Jadi pertanyaannya sekarang, perkembangan teknologi itu membawa kita kepada kesuraman atau kebahagiaan tuh, atau suatu keadaan yang gemilang. Nah, contoh keadaan distopia tuh ini ya. Contoh-contoh film yang saya nonton itu misalnya The Net itu bicara tentang si Sandra Bullock ya, film lama, tapi dia bicara sebenarnya kekhawatiran dia tuh sama kayak Yuval Harari ya. Waktu dia bilang kita ini kayak dikendalikan data ya. Dan memang ternyata benar kan Bapak Ibu. Kemarin contoh ada serangan siber tuh terhadap kementerian kita ya, dan lumpuh ya. Bagaimana kita ini kontrol data sekarang gitu. Mengerikan sekali kan. Nah, itu realita yang sedikit menakutkan ya yang coba digambarkan Sandra Bullock ya. Walaupun di sisi lain memang data itu ya bisa digunakan untuk hal yang baik ya. Nah, itu yang Three Robots itu dia potongan dari Love, Robot and apa tuh ya di Netflix ya, serian itu. Nah, itu menarik ya, dia bahas tentang kondisi akhir manusia ya, di mana manusia matinya tuh gimana tuh. Nah, ternyata mereka coba pakai teknologi, punah juga gitu ya yang di situ ya. Nah, lalu ada Oppenheimer, nah mungkin Bapak Ibu tahu ya, dia pencipta bom atom setahu saya yang dijatuhkan di Hiroshima sana. Nah, ngomong-ngomong ini katanya Einstein itu sangat nggak sepakat ya sama Oppenheimer ya ketika dia membuat itu ya. Dan tapi kita melihat bahwa ternyata teknologi di sini jadi senjata pemusnah massal tuh.
Ya Bapak Ibu bisa lihat film ini menarik. Nah, yang di bawah Resident Evil ini franchise ya. Ini nontonnya, saya nonton tuh waduh ini kok nggak habis-habis ya ceritanya. Tapi franchise ya, sampai ada 7 seri dan kartunnya. Tapi ini menggambarkan bagaimana biologi atau mikroba itu ternyata bisa membawa kematian ya. Nah, itu sisi teologinya menarik tuh kalau bisa diangkat. Cuman science, Terminator juga ya, nyatakan kalau kita lihat serinya, franchise-nya itu, wah, bilang tentang bagaimana dunia nanti dengan AI segala macam ya. Jadi nadanya itu negatif ya. Nah, tapi di sisi yang lain, kalau kita lihat, film-film yang sama dalam kondisi yang populer di masyarakat ini, ternyata sains juga bisa membawa keselamatan ya. Nah, misalnya Don't Look Up, ini menarik ya. Jadi, terakhirnya tuh, ya walaupun bumi hancur ya, ada yang tetap hidup juga, selamat, survive. Tapi kan ternyata teknologi ekstraterestrial ya, atau teknologi keluar angkasa itu ternyata menjadi penyelamat manusia ya, jadi Eden yang baru tuh luar angkasa tuh. Hidden Figures misalnya ini menceritakan bagaimana matematikawan dan engineer-engineer yang perempuan ini menjadi 3 tokoh kunci ya dalam menerbit atau itu ya meluncur orang-orang keluar angkasa dia gitu ya ternyata ya, ini science begitu ya. Nah lalu ini yang ini lebih science fiction kayak Interstellar misalnya ya. Prometheus kan tentang Tuhan ya, dia Tuhannya material segala macam tuh kalau diangkat menarik juga. Tapi dua hal itu menjelaskan ya, Interstellar itu kan tentang masalah waktu ya, time and space misalnya. Nah tapi kalau misalnya ternyata seseorang bisa melintasi lewatin waktu, entah bisa diselamatin atau enggak tuh dunia tuh misalnya gitu ya. Knowing misalnya dia bahas empat lambang yang di Zakaria itu ya. Nah itu kan dalam sisi ekstraterestrial. Tapi poinnya yang saya coba lihat dari Wandering Earth juga itu menarik. Poin yang saya angkat adalah ternyata dalam film-film ini setidaknya dalam amatan saya, sains itu bisa membawa keselamatan ya. Entah itu membawa seorang ke planet lain misalnya begitu ya. Itu dunia yang baru misalnya. Nah, tapi ini jadi ketegangan menurut saya. Dan mungkin contoh yang paling sederhana yang Bapak Ibu bisa lihat kan masa ChatGPT ya. ChatGPT ini mudarat atau manfaat tuh, saya gitu kan. Itu jadi perdebatan sampai sekarang kan. Ini pun menurut saya jadi perdebatan dalam bidang-bidang sains yang lain. Jadi ini isu yang pertama yang menurut saya perlu kita pikirkan dengan serius ya, bahwa betul kira-kira gimana nih. Lalu yang kedua ini ya, jadi yang saya sudah angkat tadi. Jadi apakah teknologi sains itu merusak atau gitu ya? Titik blurnya di mana? Maksudnya kan sangat kabur ya. Titik batasnya di mana tuh? Ini mungkin yang perlu dipikirin ya. Nah, lalu yang berikutnya, nah ini ya, apakah sains dan agama tidak bisa disatukan ya? Nah, 2 buku ini menarik ya. Jadi ini 2 buku ini tulis oleh pakar. Yang pertama Ian Barbour, dan ini tokoh yang hebat juga ya. Dia tulisannya banyak dipakai untuk banyak tulisan lain lah. Dia juga terkenal karena model ini ya, tipologi model agama sainsnya ya. Sampai sekarang masih dipakai. Dan bukunya dia, kalau saya perhatikan kalau baca buku Barbour, lalu ngelihat bukunya punya McGrath, ini udah edisi ketiga ya, tahun 2020 dikeluarin. Tokoh Kristen yang sering dipakai ya pemikirannya, saintis yang sering dipakai, terutama dalam kalangan konservatif, ada kemiripan ya. Nah, tapi yang pasti titik problemnya tuh di sini ya. Apakah jadi yang si McGrath sama Barbour ini bilang, biasanya orang tuh bilang, apakah sains menyediakan Tuhan nggak? Nah, contohnya kayak Newton ya. Kalau semua udah diatur, misalnya mekanisme alam bisa teruji, bisa diukur, apakah Tuhan tidak diperlukan? Deisme ya, misalnya. Lalu misalnya kayak Galileo dan bumi datar ya. Ada kasus kan di abad pertengahan itu, yang mana si Galileo tuh bilang, nyata bumi ini nggak berputar, matahari nggak berputar ke bumi itu, tapi bumi yang berputar mengelilingi matahari itu ya. Nah ini kan jadi perdebatan yang seakan kitab suci tafsirannya salah. Yang memang betul, menurut saya pada masa itu tafsirnya nggak tepat tuh, bukan Alkitabnya ya, tafsirnya nggak tepat tuh. Nah ini jadi kayak perdebatan kan, titik konfliknya. Lalu yang terakhir evolusi ya, misalnya ya, evolusi itu gimana tuh, menyediakan Allah atau enggak? Jadi seakan-akan 3 hal ini menunjukkan bahwa sains dan agama itu nggak kompatibel ya. Nah tapi justru sebaliknya di buku ini, dimulai dari keberatan-keberatan ini, di buku ini justru mereka mau bilang enggak. Bahkan para peneliti-peneliti atau ilmuwan-ilmuwan juga, nanti saya akan tunjukkan, tapi yang saya tahu kebanyakan masih di US ya. Nah, para peneliti dan ilmuwan juga tetap kok bisa percaya kepada Tuhan sambil menjadi ahli di bidang masing-masing. Misalnya Francis Collins, seorang biologis, misalnya begitu ya. Dan yang lain misalnya. Jadi sebenarnya isu-isu yang ada, yang kayak deterministik, segala macam, ini sebenarnya nggak meniadakan. Bahkan, menurut 2 buku ini, agama sama sains itu sebenarnya punya core yang sama ya. Sebenarnya baik seorang saintis ataupun seorang agamawan, teolog, misalnya kita semua kan teolog begitu ya, seorang yang bergumul mengenai Tuhan, ya sebenarnya sama-sama untuk mencari misteri alam semesta ya.
Jadi sebenarnya keduanya itu kompatibel. Nah, saya nggak bisa bahas lebih jauh tentang evolusi segala macam gitu yang tadi di atas itu, karena waktunya terbatas, tapi poinnya yang saya pengen bilang, harusnya ada titik temu tuh. Nah, makanya dari dua hal ini, jadi yang pertanyaan pertama tadi hambatan, mari kita mulai memikirkan ya. Sebenarnya betul-betul serius, karena teknologi ini kalau katakanlah kita betul-betul mau masuk ke sana, pergumulan itu akan selalu ada. Nanti akan sama-sama coba kita bisa diskusikan nanti mungkin. Yang kedua juga, agama dan sains harusnya bisa kompatibel gitu. Jadi ini dua hal yang menurut saya penting untuk menjadi landasan awal. Nah, sekarang dari dua hal ini saya ingin masuk ke paradigmanya ya. Nah, sekarang kira-kira secara teologi Kristen atau katakanlah Alkitab misalnya katakan ya, bagaimana melihat penemuan sains? Nah, saya mengusulkan 3 hal ya untuk melihatnya. Yang pertama imago Dei, kedua nah tentu bicara tentang sains, saya pikir salah satu tokoh yang konservatif ya, yang biasanya dipakai sama kita Kuyper. Nah, gitu ya. Nah, dia tahun 1888 memang karya klasik ya. Dia bikin tentang Lecture on Calvinism nih, yang mencoba menghubungkan sains dan teologi ya. Tentu ada buku-buku lain, saya nggak menutup kemungkinan. Cuma karena base-nya saya coba mau angkatnya Neo-Calvinism begitu, jadi saya angkatnya pakai ini ya. Tapi tokoh-tokohnya ada nggak? Ada. Misalnya nanti saya akan tunjukkan beberapa gambar nanti di bagian terakhir. Ada kayak Philip Clayton, misalnya ada bahkan Arthur Peacock, misalnya itu juga orang-orang hebat ya. Nancy Murphy Percy, antara itu lupa ya. Nanti saya lihat ya. Itu tuh ada beberapa tokoh yang hebat juga ya bisa dipakai ya. Nah, cuma 3 ini menurut saya kalau bicara tentang Neo-Calvinism, mungkin ini kayak core-nya ya, yang klasiknya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk melihat yang Neo-Calvin atau yang Calvinism, ya ini. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tertarik yang Calvinism, ada juga yang lain gitu. Jadi ini bukan satu-satunya ini ya. Nah, jadi saya akan mengusulkan 3 dan terakhir common grace. Common grace ini sebenarnya juga term yang dikeluarin sama si Kuyper tadi ya. Tapi ini dikembangkan sama satu tokoh lain di Amerika Serikat namanya Richard Mouw. Nah, saya akan coba jelaskan 3 ini ya. Yang pertama, imago Dei ya. Nah, tentu kita udah biasa ya, imago Dei tahu ya gambar dan rupa Allah ya. Nah, ini ya. Jadi diambil dari Kejadian 1:26 dibilang kan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa ya. Jadi selem ya. Kalau misalnya kita ngelihat selem menurut gambar itu sebenarnya kayak patung ya. Kayak Tuhan tuh sedang mematung manusia sesuai dengan gambarnya Tuhan tuh. Lalu rupa itu ada kemiripan secara likeness ya, kemiripan. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau manusia itu gambar dan mirip Allah, mirip dalam hal apa? Nah, ini mungkin standar, mungkin bagi kita semua yang Allah yang mencipta mungkin yang bisa diangkat ya. Nah, yang menarik, masalah mencipta atau bara, biasanya kita masuknya kan ke konsep ini ya, creatio ex nihilo. Ya walaupun nggak harus itu ya, nanti kalau dalam percakapan dengan saintifik. Tapi poinnya, baik yang percaya creatio ex nihilo atau tidak, penciptaan dari nol atau tidak, itu sebenarnya ada ide yang sama ya, yaitu bagaimanapun Allah tuh kreatif ya. Dia tuh mencipta sesuatu ya. Nah, kalau memang Allah adalah yang pencipta sesuatu, menciptakan sesuatu, nah berarti manusia juga sebagai gambarnya juga memang sudah didaratkan ya, secara dirinya itu memang mencipta sesuatu juga. Nah, makanya menurut saya gambaran yang pertama, berarti kalau misalnya mau ditarik ke dalam penemuan saintifik, berarti menurut saya kalau misalnya bilang sekarang ya, kalau ada penemuan-penemuan saintifik kayak tadi IoT segala macam misalnya, lumrah, baik itu Kristen atau tidak, saya begitu kan, kok orang yang non Kristen bisa menciptakan hal-hal yang baik, misalnya kayak teknologi 4G kan kemarin karya anak bangsa, wah saya kan, atau misalnya kayak Tokopedia, misalnya kan mencipta sesuatu kan ya, misalnya. Nah, kenapa mereka bisa ngelakuin itu terlepas dari Kristen atau tidak? Ya lumrah karena memang gambar manusia seperti itu menurut saya. Dan bahkan kalau misalnya saya boleh tanya lebih balik, lebih luas lagi misalnya, berarti mungkin nggak kalau seorang Kristen harusnya mencipta sesuatu? Ya harus menurut saya, ya kan? Karena ya memang gambarannya begitu ya. Jadi kalau bicara tentang mencipta sesuatu, naturnya sakral ya. Ya tentu mencipta ini bisa dalam kategori luas ya, dalam arti penemuan saintifik mungkin ini. Tapi mungkin dalam keseharian kita misalnya, kita tuh sebenarnya manusia pencipta ya. Misalnya kalau saya ingat misalnya waktu ke kantor misalnya kadang kan ya, biasanya kita pakai gunting buat membuka bungkusan kan. Coba bayangkan misalnya satu kali kita masuk beli ciki atau beli apa di luar kan, nggak ada gunting. Apa yang dilakukan? Pakai gini kan, gigi kan, srek, gitu ya, atau di brek gitu ditolek ya. Nah itu kan sebenarnya mencipta sesuatu yang baru kan sebenarnya. Jadi sadar atau tidak sadar, kita tuh selalu mencipta sebenarnya. Nah dari sini bagi saya basis yang penting adalah kalau memang manusia adalah imago Dei, berarti mencipta itu sakral ya.
dengan demikian, orang-orang saintis, dalam konteks kalau kita coba kotakkan secara lebih detail kepada ilmuwan, nah dalam satu sisi pekerjaan ilmuwan itu sebenarnya sakral juga ya, karena dia mencoba mencipta sesuatu juga. Nah, dari sini tentunya jadi ada problem ya. Sekarang kalau gitu, kalau memang semua mencipta secara umum, kalau memang semuanya bisa memberikan sumbangsi, apa yang membedakan Kristen sama non-Kristen? Tadi kan pertanyaannya. Nah, isu ini yang diangkat sama Abraham, saya nggak tahu ya, Kuyper atau Kuyper bacanya. Ini ya, sama Kuyper ya, biasanya saya baca Kuyper. Nah, Kuyper tuh ngangkat isu ini. Apa membedakan Kristen sama non-Kristen tuh? Nah, gitu. Nah, makanya dalam lecture dia di Princeton Seminary tahun 1888, ini kayaknya udah jadi karya klasik. Bapak Ibu bisa cek di internet ya. Dia ada six lecture on Calvinism ya. Nah, ini lecture yang seingat saya keempat, seingat saya. Ini klasik hitungannya. Tentu ada yang pengembangan yang lebih jauh, tapi sekali lagi saya angkat yang klasik. Begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada karya yang lebih baru, Neo-Calvinism, silakan. Dan sekali lagi saya bilang ini Neo-Calvin ya. Jadi Calvinisme yang interpretasi Calvin, jadi Neo-Calvin. Nah, kalau Bapak Ibu punya yang lain, nggak apa-apa juga ya. Nah, idenya Kuyper itu ada 3 ya. Jadi dia bilang, yang pertama, kenapa seorang Kristen perlu mencipta? Enggak, sebelum ke sana, ya bagi Kuyper, Allah itu berdaulat ya dalam segala bidang kehidupan. Nah, kalau memang Allah berdaulat dalam segala kehidupan manusia, maka tugas seorang Kristen adalah melakukan penetrasi, tuh dia bilang. Jadi maksud dia adalah nggak ada orang Kristen, atau istilahnya bagi Kuyper itu, semua profesi itu baik ya untuk dilakukan. Bahkan itu harus dilakukan sama seorang Kristen, karena itu menjadi bagian dari penetrasi ya. Jadi kalau misalnya kita melihat pemerintah misalnya, kalau kita bilang korup misalnya, kalau ada anak kita yang mau ke pemerintahan, ya suruh aja gitu kan. Karena bagi Kuyper ini bagian penetrasi ya, bahwa kita percaya bahwa Allah berdaulat di sana juga. Bagaimana cara menunjukkan Allah berdaulat? Ya orang Kristen hadir, kan gitu ya bagi Kuyper ya. Idenya gitu. Nah kayak saintis misalnya, kalau kita merasa bahwa scientific world itu kayak sesuatu yang kok nggak mengenal Tuhan, yang kalau anaknya mau jadi saintis gimana? Ya masukin aja. Kan menjadi semacam kesaksian di sana ya, itu ide Kuyper tuh. Nah, lalu yang berikutnya bagi saya menarik, Kuyper juga udah mengakui ya bahwa Alkitab dan alam itu kayak 2 buku ya. Tuhan menciptakan 2 buku ini sebagai 2 sarana untuk mengenal Dia, dua-duanya. Ya bagi Kuyper begitu ya. Nah, lalu Kuyper tuh nggak selesai sampai situ. Jadi udah bilang kan, semua ada kedaulatan Allah, kita harus masuk. Dan kalau misalnya seorang saintis misalnya, harus masuk, kenapa? Apa yang bakal dia pelajari? 2 buku tadi kan, Alkitab sama buku alam misalnya. Jadi nggak usah takut tuh, dua-duanya bisa. Nah, lalu dia secara spesifik dalam lecture itu dia bilang juga, tugas seorang ilmuwan itu adalah mendedah sains dalam kacamata iman ya. Nah, jadi bagi Kuyper adalah, katakanlah kalau misalnya dalam bidang keilmuannya, bagaimana kalau dia menemukan satu fakta-fakta yang bertentangan dengan iman misalnya. Ya justru tugas seorang ilmuwan itu untuk mencoba mencari benang merahnya ya. Dan ngomong-ngomong, kalau misalnya saya mau bilang tadi misalnya masalah evolusi dan ini ya, evolusi dan contohnya misalnya evolusi dan agama misalnya. Sekarang yang saya tahu dalam perkembangan di Amerika Serikat misalnya, minimal udah ada 3 kelompok ya. Yang pertama misalnya memang ada yang namanya intelligent design ya. Jadi dia menolak evolusi misalnya begitu. Ada yang secara betul-betul menolak ya. Nah, tapi ada juga model intelligent design. Ya ini karena untuk kategori mirip-mirip gitu ya. Tapi mengkaitkan dengan evolusi juga ada. Jadi misalnya Allah misalnya memang menggunakan evolusi tuh untuk sebagai mekanisme misalnya ya. Dan itu sebenarnya secara biblical pun masih bisa dipertanggungjawabkan maksud saya. Nah, tafsir yang terakhir misalnya ada yang memang lebih ini ya pakai evolusi benar-benar gitu ya. Berarti sekarang evolusi makro tuh masih ada misalnya. Nah maksud saya adalah sebagai seorang ilmuwan, kita bisa memilih kira-kira begitu kan. Pandangan mana misalnya berdasarkan iman saya masih oke misalnya. Tapi di sisi yang lain saya tetap jadi saintis. Nah, saya tunjukkan tokoh-tokoh lain ya. Ada nggak intelijen di saya? Ada William Dembski misalnya, atau tokoh-tokoh Michael Behe misalnya. Ini tokoh-tokoh yang nggak percaya evolusi, tapi itu jadi ilmuwan misalnya gitu kan. Tapi ada juga Francis Collins misalnya. Ini juga ilmuwan, biologis. Kimia masih percaya evolusi tuh misalnya. Ada juga McGrath misalnya itu kan. Jadi banyak tuh tokoh-tokoh yang sebenarnya tetap percaya Tuhan, tapi tetap juga mumpuni di bidang kajian ilmunya ya. Nah, jadi bagi Kuyper nggak apa-apa seorang masuk ke dunia sains, tapi di situ juga dia diminta pertanggungjawaban untuk memikirkan dengan lebih dalam ya. Apa artinya menjadi seorang saintis sekaligus menjadi seorang Kristen? Nah, itu kira-kira yang Kuyper katakan. Nah, terakhir, nah ini ya.
Jadi Kuiper itu kan terkenal karena bilang ini ya, there's no a square inch in the whole domain of our human existence, dia bilang ya, over which Christ who is sovereign over all does not claim mine. Dia bilang tidak ada satupun inci ya di dunia ini yang Tuhan Yesus tuh nggak bilang tuh punya saya, katanya. Makanya tugas kita sebagai seorang Kristus masuk tuh sebenarnya, masuk ke bidang-bidang itu dan menjadi saksi ya. Nah tentu ini memerlukan prasyarat ya. Nah saya akan coba angkat juga bahwa mungkin di sini peran sekolah. Bagaimana sekolah itu bisa membekali juga siswanya untuk berpikir integratif ya. Nanti masuknya ini kan berarti ke integrasi iman sains sebenarnya. Ini mungkin formasi penting di sekolah untuk melihat sisi ini. Nah, lalu yang berikutnya, nah yang terakhir, dari sisi ini, ada common grace. Jadi Kuiper ngomong tentang common grace memang. Jadi common grace itu sebenarnya ide seperti ini ya. Tuhan itu kayak memberikan satu anugerah yang kepada manusia berdosa ya saat ini, sehingga dia tuh tetap bisa mempunyai nilai-nilai kebaikan. Idenya begitu kira-kira ya. Ya ini dikritik juga ya. Jadi kalau saya Bapak Ibu ada yang Calvinis yang lain, yang Calvinism juga, nanti nggak semua sepakat dengan ide ini. Tapi bagi saya ini menarik. Ini Richard Mouw, dia dosen dari Fuller Theological Seminary di Amerika ya. Dan menurut saya pandangannya cukup moderat ya. Menarik ya untuk diangkat. Nah, Mouw itu bilangnya begini. Jadi common grace itu definisinya seperti di atas ya. Kenapa Tuhan tuh memberikan hujan bagi semua orang? Mau orang itu brengseknya setengah mati, orang itu baiknya setengah mati, gitu kan, jahatnya luar biasa misalnya, atau baiknya luar biasa. Semua dikasih hujan sama Tuhan, gitu kan. Lalu semua juga dikasih panas yang sama, gitu kan. Orang yang jahat bisa berjemur, gitu kan. Orang yang baik bisa berjemur, misalnya gitu kan. Orang yang jahat bisa menikmati segarnya danau, misalnya gitu kan. Orang baik juga bisa begitu. Nah ini yang bagi Kuiper dan juga Mouw sebenarnya menjelaskan tentang common grace. Bahwa setiap orang di dunia ini mendapatkan common grace ini. Lalu yang berikutnya, nah ada kejahatan luar biasa di dunia ya. Nah tentu kita bisa hitung ya, kejahatan-kejahatan luar biasa di dunia ini paling cuma beberapa yang terhitung sejarah, tentu ada juga yang nggak tercatat ya. Tapi secara umum, kenapa bisa ada keadaan yang normal begitu ya tanpa ada kejahatan gitu? Nah bagi Kuiper ataupun Mouw, ini semua karena common grace, yaitu Tuhan itu mencoba menahan kejahatan itu ya. Sehingga orang jahat itu nggak benar-benar ngeluarin kejahatannya gitu. Lalu bagaimana dengan kejahatan yang terjadi? Nah ini nanti balik ke kedaulatan Allah ya, frameworknya Kuiper kan begitu. Nah lalu yang terakhir, common grace ini juga akhirnya ngomong tentang masalah orang-orang yang nggak percaya Kristus, katakanlah gitu, mereka bisa melakukan kebaikan. Nah sebenarnya common grace ini menjadi hal yang penting menurut saya untuk diangkat karena ini mungkin menjelaskan bahwa kenapa ada orang-orang non-Kristen yang bisa memberikan sumbangsi intelektual tuh dalam penemuan-penemuan sains misalnya. Ada mungkin juga katakanlah kita tahu ada ya ini ya. Saya sempat ngobrol sama teman ya, saintis juga di Amerika Serikat itu ya. Pas ngobrol dia cerita ya, itu dunia sainsnya di Amerika itu keras sekali ya. Orang bisa abuse sekali gitu kan ya ke yang misalnya dosen-dosen baru begitu ya. Kan kadang-kadang loh kok orang kurang ajar gitu kok bisa gitu ya jadi top scientist misalnya. Ya ini juga mungkin karena common grace ya. Satu penjelasannya. Apakah ini memuaskan? Iya, satu sisi ya ada banyak pertanyaan lain kan setelah ini didefinisikan. Tapi setidaknya ini memberikan gambaran bahwa ya mungkin aja orang yang jahat pun tetap bisa punya dampak kebaikan ya bagi masyarakat dalam perkembangan sains itu. Nah, makanya bagi Kuiper dan juga Mouw, ini penting, kalau memang semua bisa bersumbangsi, karakter Kristiani jadi penting gitu. Nah, jadi ini ada dua hal yang saya pikir penting ya highlight-nya ya. Orang Kristen berarti kalau menurut mereka berdua, itu punya karakter tuh yang seharusnya lebih baik. Nah yang kedua, saya pikir juga perbedaan orang Kristen sama non-Kristen itu mungkin dalam hal mandat ya. Seorang Kristen tuh masuk ke dalam dunia ini punya semacam pemahaman untuk mandat melakukan sesuatu tuh. Bahwa ketika dia menghidupi profesinya, bahwa ketika dia menjalankan ya setiap ritual itu ya, itu merupakan bagian dari ekspresi imannya tuh. Nah, tapi juga tiga konsep ini memberikan kesadaran sama kita bahwa kita tuh nggak satu sisi semua penemuan sains itu juga bisa dilakukan sama orang-orang lain gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya Nobel itu dapat non-Kristen ya nggak apa-apa. Memang Tuhan menciptakan dunia seperti itu. Jadi satu sisi di sini kita bisa melihat ada semacam commonness ya, keumuman ya. Umum, tapi satu sisi yang lain kita juga dipanggil untuk membawa keunikan ya dalam hal karakternya, misalnya terus kayak kejujuran misalnya. Sekarang banyak penemuan-penemuan ilmiah itu kayak jurnal ya. Kemarin kan sempat rame kayak masalah Scopus ya. Yang Indonesia ternyata kedua tuh paling banyak masuk jurnal Predator. Ternyata waktu saya cek jurnal ya, sekarang udah ditarik. Karena datanya
nggak jujur waktu dia ini ya. Jadi bayangkan kadang-kadang saya membayangkan, nah berarti mungkin seorang Kristen itu dipanggil untuk memberikan penelitian yang jujur misalnya kan. Nah ini menarik ya. Nah ini singkat aja, saya akan masuk ke bagian berikutnya. Nah dari paradigma ini, saya mau masuk ke rekomendasi ya. Nah rekomendasinya saya ada 3 ya. Yang pertama ada beberapa bahan, mungkin kalau memang kita kesulitan bahan, ini mungkin bisa jadi bahan. Lalu visi untuk menjadikan murid-murid sebagai ilmuwan ya. Ini yang kedua yang saya usulkan. Dan yang terakhir memperlengkapi fasilitas kali ya, ini usulan saya. Yang pertama, nah ini yang saya tahu di YouTube yang menurut saya tuh bagus-bagus ya. Jadi saya sering nonton ini ya, apa sih akun ini ya. Menurut saya menarik. Quanta Magazine itu juga bagus ya. Dia terakhir kali misalnya dia kasih breakthrough misalnya kalau tertarik ya di matematika, di fisika, misalnya di kimia, ini menurut saya bahannya bagus. Kurs ya ini saya nggak bisa bacanya ya, ini orang Jerman ini. Dia sebenarnya science fiction ke depannya banyak pertanyaan-pertanyaan usil, tapi menurut saya basisnya ilmiah ya. Dan black hole misalnya dia bahas tentang itu ya, lubang hitam, lalu dia bahas juga masalah perjalanan interstellar galaksis ya. Lalu juga dia bahas tentang waktu misalnya. Nah tentu ini sebagai catatan ya, karena mereka semua basisnya science. Nah ini mungkin kalau memang Bapak Ibu ada beberapa topik yang mungkin Bapak Ibu agak takut misalnya membahas itu sama anak-anak, ya mungkin bisa diskusi sama guru sainsnya ya. Karena misalnya masalah waktu ya, space time misalnya, itu udah ada kajian juga. Jadi misalnya kuantum ya, misalnya kayak mekanika kuantum, nanti saya akan perhatikan ada John Polkinghorne misalnya itu udah bahas sebenarnya. Lalu misalnya masalah inkarnasi, waktu, space and time, ada Thomas Torrance misalnya. Lalu yang lain-lain ya, masalah quark atau yang lain tuh udah ada yang bahas ya teolog Kristen ya. Jadi sebenarnya menurut saya isu-isu yang ada di sini sebenarnya kalau kita bisa cermati dengan bijak, kita akan temui bahwa sebenarnya isu-isu ini nggak menakutkan seharusnya. Dan seperti yang saya bilang di bagian awal ya, sains sama teologi itu seharusnya nggak ini kok, bisa dijelaskan begitu ya. Nah, contoh sederhananya, saya pernah ketemu anak saya ya, di kelas 8 itu, bayangin Bapak Ibu satu kali datang ke saya, lalu dia bilang, saya sudah baca Michio Kaku, gila, baca fisikawan teoristis kan gitu ya, wah gila banget kan, kaget kelas 8. Lalu ya kami diskusi aja tentang alam segala macam, dan dalam diskusi kami ya, memang sains dan teologi nggak harus ini kok, dia tetap bisa baca Michio Kaku dengan fisika teorisnya, string teorisnya misalnya, tapi tetap juga dia bisa jadi seorang Kristen kok, yang tetap percaya Tuhan, misalnya yang tetap melihat ya bagaimana Allah bekerja dalam sisi perspektif Kristianinya misalnya. Nah jadi menurut saya yang ada di sini tuh bagus ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek, ada TED Talk juga, menarik juga. Nah lalu ada 3 buku yang, nah mungkin kalau di Indonesia ya yang ada bukunya Pak Ko ya, yang saya tahu ya, yang integrasi secara langsung ada. Saya mau tambahin yang lain, cuman kayaknya nggak langsung merujuk ya. Nah, tapi bukunya McGrath ini bagus juga. Dia, setahu saya dia kan orang kimia ya di Oxford, dan dia juga ada ilmuwan tapi sekaligus teolog ya. Nah, ini buku yang bagus dan dia kayak versi konservatifnya dari Ian Barbour ya, begitu ya. Nah, jadi saya pengen bilang resource-nya banyak ya. Tapi saya nggak tampilkan lagi, tapi sebenarnya 3 ini primer. Nah, ini ada beberapa tokoh yang bagi saya menarik. Jadi yang pertama itu yang sebelah kiri itu saya Nancy Murphy ya. Nancy Murphy. Saya lupa Percy atau Murphy, Nancy perempuan ya. Tapi dia itu neuroscientist setahu saya dan juga teolog ya. Dan dia termasuk teolog yang konservatif hitungannya. Kalau misalnya di Amerika Serikat termasuk konservatif. Jadi masih percaya intelligent design begitu kan, masih percaya ya, Tuhan ada gitu ya. Konservatif banget dan ada tokohnya. Ini ilmuwan masih hidup juga. Yang sebelah kanannya Nancy Percy ini, yang rambutnya putih ini, seingat saya dia itu Polkinghorne ya, seingat saya. Iya, seingat saya Polkinghorne. Jadi dia itu biarawan Katolik ya. Dia seorang fisikawan, teoris, 25 tahun jadi fisikawan. Lalu ketika dia ada 25 tahun, dia tiba-tiba merasa ada panggilan ilahi ya, jadi hamba Tuhan. Nah, dia jadi pastor ya, ke Katolik ya. Nah, dia bikin buku banyak sekali. Nah, salah satu tentang fisika kuantum ya. Mekanika kuantum dia bikin tentang itu. Lalu yang saya pakai dia juga misalnya teologi dan scientific method ya. Oh, itu menarik juga tuh si Polkinghorne ini ya. Dan dia masih hidup nggak ya? Saya lupa ya. Tapi yang pasti dia tokoh ya. Jadi maksudnya kalau dibilang apakah ada fisikawan gitu ya dan juga teolog, ada ini si Polkinghorne ya. Lalu yang sebelah kanannya Polkinghorne ini Philip Clayton ya. Dia masih hidup. Dan setahu saya dia itu sekarang di ini
aduh kok jadi lupa ya. Di Oregon ya, bukan Oregon. Aduh, lupa. Pokoknya Philip Clayton ini juga tokoh ya. Dia tokoh teolog sama ilmuwan juga tuh, orang keren. Nah, di bawahnya itu McGrath ya, yang saya bilang dari tadi ya, di bawahnya Nancy Peirce itu McGrath. Nah, sebelah kanannya McGrath itu ada Wolfhard Pannenberg ya, udah meninggal, dia teolog yang agak lama, tapi dia juga mengaitkan fisika dan teologi tuh. Wah, itu keren juga. Jadi dia force field bisa dikaitkan sama Roh Kudus. Itu menarik ya. Idenya liar sekali ya, menarik. Nah, yang sebelah kanan itu Arthur Peacock ya. Ini juga tokoh ya. Nah, mereka semua ini ya ilmuwan, tapi juga teolog ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin kita baru tahu belakangan ya. Misalnya yang kayak Karina Jo itu kan ilmuwan juga ya dari Indonesia. Nah, tapi nggak tahu karyanya ya. Jadi yang saya masukkan di sini adalah orang-orang teolog dan ilmuwan yang memang sudah berkarya. Ada karya teologianya ya, misalnya begitu. Jadi orang-orang ini ada karya teologianya. Bisa dicari dan dilacak begitu. Nah, jadi maksud saya juga tadi, apakah ada ilmuwan Kristen lain yang baik tapi nggak tercatat karyanya? Ada. Nah, tapi saya nggak masukkan. Begitu ya. Nah, berikutnya, ini ada satu dokumen dari Jesuit ya, menarik ya. Bapak Ibu tahu Jesuit ya? Jesuit kan satu kayak ordo ya di Katolik ya. Nah ini di edisi ini apa ini artikelnya? Studies in Spirituality of Jesuit begitu ya. Ini ada Smoralski ini tahun 2005 ya. Nah dia bikin artikel tentang ini. Nah yang sebelah kanan ini nama-nama saya akan jelaskan dari mana ya. Tapi idenya sebenarnya begini. Kenapa kalau Bapak Ibu cek ya? Kenapa ada nama-nama Jesuit di bulan di kawahnya bulan itu, kawahnya bulan, ada nama-nama Jesuit. Nama-namanya ada di sebelah kanan. Ini. Nah, ternyata waktu dia membahas, kebanyakan Jesuit itu minimal punya 2 gelar ya. Entah dia gelarnya fisika atau teologi misalnya, atau matematika dan teologi, sosiologi, teologi terserah, tapi gelarnya selalu double tuh. Dan ternyata ada sebagian dari mereka yang sesuai tahun-tahun ini, mereka juga menjadi astronom ya. Makanya ada nama-nama crater atau misalnya nama kawah di bulan itu yang dikasih dengan nama mereka. Nah, yang menarik bagi saya di sini ya, yang di atas kan ilmuwan semua, tapi bahas karya teologi. Nah, yang ini sebenarnya kan orang Kristen, tanda petik, pendeta, tapi bersumbangsi ke karya ilmiah tuh. Ya kan, menarik kan melihatnya kan. Jadi menurut saya dari sini justru ada model ya, bahwa apakah mungkin menjadi seorang Kristen, tapi menjadi seorang ilmuwan yang bisa memberikan sumbangsi penemuan-penemuan saintifik? Bisa, menurut saya. Presidennya udah ada secara historical ya. Gitu ya. Lalu kayak tadi kan, biblicalnya ada juga tuh. Udah ada, bisa kok. Nah, jadi menurut saya ini menjadi semacam visi ya, bahwa murid-murid mungkin dalam sekolah kita, ya yang pertama tadi kan masalah sumber, yang kedua ini masalah visi ya. Kalau misalnya ada siswa kita misalnya yang mau jadi ilmuwan, bisa nggak? Harusnya bisa. Karena presiden sejarahnya ada. Begitu, harusnya bisa. Gitu ya. Jadi, oh ya ngomong-ngomong saya pribadi, saya kan asal belakang matematika ya. Dan sekarang saya juga belajar teologi juga ya. Ya bagi saya matematika dan teologi itu nggak sesuatu yang bisa di ini kok. Nggak harus dipisahkan ya. Saya nggak sesuatu yang bertolak belakang misalnya. Jadi menurut saya ya hal ini mungkin ya, mungkin dilakukan. Nah terakhir, ini yang usulan saya juga, nah mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mendorong ya, misalnya untuk masalah, katakanlah tadi kalau penemuan saintifik itu adalah sesuatu yang memang menjadi rule of thumb ya, menjadi satu bagian penting pada masa kini, dan sekolah kita yang kecil kan entah di mana begitu kan, maksudnya dalam jejaring ini, ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita mempersiapkan siswa kita untuk menjadi penemu-penemu ya. Berarti yang minimal bisa dilakukan adalah ya coba daftarkan mereka ke lomba-lomba ilmiah misalnya. Nah misalnya yang saya tahu sekolah saya ini lagi coba ke IPB misalnya ya, ini ada nih lagi mereka mau ikutin lomba misalnya. Ada di kampus mana, ikutin aja anak-anak kita. Bikin proposal, jurnal, kasih pendampingan. Dan ini kan jadi pengalaman penting juga ya. Bagi anak-anak kita untuk menjadi seorang penemu. Bagi yang mau ya tentu ya. Nah lalu pembimbingan khusus misalnya kalau misalnya memungkinkan, kalau ada seorang guru yang mau mendampingi anak-anaknya, juga bisa dilakukan. Lalu yang terakhir, nah ini ya pelatihan critical thinking dan pembuatan proposal penelitian sama yang di atas ya. Dan bisa macam-macam ya. Perbaikan lab misalnya, dan segala macam ya. Ini mungkin proposal yang bisa dilakukan. Nah, saya akan menutup kajian hari ini dengan ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalian saya memberikan summary-nya. Yang pertama, kita hidup di zaman penemuan ya. Jadi Society 5.0, Revolusi Industri 5.0 ini menunjukkan bahwa penemuan
scientific itu menjadi sesuatu yang penting. Dan sekali lagi pertanyaan yang saya coba usulkan adalah bagaimana sekolah Kristen dapat memberikan sumbangsi di sana. Nah, tentu ada hambatan ya yang saya harus angkat. Karena ketakutan dari kita ya, ini distopia atau utopia nih yang tadi saya sudah bahas ya. Ya, menurut saya mungkin kalau memang kita ada pengharapan sambil mengerti ya bahwa penemuan saintifik ini selalu bisa disalahgunakan, tapi mungkin memang bagian kita kepada peradaban adalah memberikan sumbangsi-sumbangsi yang positif ya harusnya. Ya, ya nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya. Lalu yang berikutnya masalah tadi ya, apakah sains dan teologi itu nggak bertentangan sama sekali? Enggak sih. Dua buku yang tadi saya rekomendasikan bilang enggak sebenarnya. Ya walaupun memang ada konflik-konflik tajam ya, tapi itu bisa dimediasi sebenarnya. Lalu paradigma yang saya usulkan itu apa? Yaitu 3 ya. Ada Imago Dei, bahwa kita ini manusia memang gambaran rupa Allah yang mencipta. Lalu yang kedua adalah Lecture on Calvinism ya, punyanya Kuyper. Sekali lagi, ini bukan satu-satunya orang yang bahas, tapi menurut saya ini klasik ya hitungannya. Jadi saya angkat kalau dari perspektif neo-Calvinis misalnya. Nah, kalau dari bacaan Kuyper itu ya, kenapa kita harus jadi saintis? Ya karena ini bagian kita ya, untuk mempenetrasi dunia ya. Kalau Allah berdaulat atas segala hal, ya bagian kita untuk penetrasinya gitu kan dan masuk di dalamnya. Dan terakhir common grace ya, yaitu bagaimana common grace ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa setiap orang itu memang bisa mencipta dan ya apa ya dimampukan lah untuk berbuat baik ya sebenarnya begitu ya. Dan termasuk memberikan sumbangsi yang baik bagi masyarakat ya lewat penciptaan-penciptaan saintifik tadi. Dan terakhir rekomendasi saya tadi ada 3 ya, ada beberapa bahan. Lalu yang kedua tadi ya visi menjadi seorang saintifik bukan visi yang jauh sebenarnya bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah tadi mungkin usulan-usulan pendampingan, lalu perbaikan sarana dan prasarana ya jika memungkinkan. Dan ya mungkin nanti kaitannya ke integrasi iman ilmu ya, tapi saya nggak angkat ke sana ya. Nah, demikian presentasi dari saya atau ini diskusi ya yang saya mau coba paparkan. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih banyak dalam waktu-waktu ke depan ini ya. Terima kasih untuk waktunya dan saya kembalikan ke Kak Gracia ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Yosi. Keren banget. Aku sudah mendengarkannya dengan sangat tertarik gitu. Boleh kasih reaction dulu nggak buat Kak Yosi teman-teman? Nih aku lihat tadi di dalam ada 24 orang nih kalau rame banget nih kalau kasih reaction ke Kak Yosi. Kalau saya kasih jempol aja. Nah, teman-teman apakah ada yang sudah punya pertanyaan ke Kak Yosi? Atau misalnya mau konsul sesuatu mungkin yang terjadi di sekolahnya? Siapa tahu bisa kasih pandangan. Apakah ada teman-teman? Kalau nggak ada, aku buka dulu deh Kak Yosi. Ini menarik. Ini jadi konsul nih, jadi konsul. Siapa tahu nanti teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama di sekolah. Kalau misalnya di sekolah saya, anak-anak tuh bikinnya kan project based. Jadi belajar sainsnya tuh sebenarnya bukan teacher center. Jadi bukan guru yang mengajarkan. Jadi mereka discovery sendiri, mereka menemukan sendiri hal yang mereka pelajari. Nah, kemudian gimana caranya? Kan kalau teacher center kita masih bisa selipin nih Kak nilai-nilainya ya, nilai-nilai Kristennya. Misalnya kayak belajar biologi gitu. Saya kalau ngobrol sama anak-anak murid saya yang lagi proyek yang berhubungan sama sesuatu yang berhubungan dengan biologi gitu, saya bilang nggak bakal ada orang yang nggak percaya Tuhan kalau kamu belajar biologi. Karena kalau belajar biologi itu segala sesuatunya terlalu rumit kalau itu terjadi sendiri gitu. Harus ada creator yang sangat kreatif gitu. Nah tapi kalau mereka project based gitu, gimana caranya bisa masukin apa ya? Value Kristianinya Kak, supaya akhirnya mereka nggak cuma jadi orang yang kritis, orang yang menemukan sesuatu, tapi juga kemudian di tengah-tengah itu mereka punya refleksi terhadap imannya mereka. Gitu sih Kak. Nggak pusing kan Kak? Nggak, pertanyaannya bagus ya. Tapi kalau pertanyaan itu kan pertanyaan bagus berarti susah dijawab ya. Berarti itu kalau boleh tanya lagi, berarti peran gurunya apa berarti? Kalau Apakah gurunya dia memediasi atau kan tadi kan berarti kan dari muridnya yang menemukan sendiri kan berarti ya. Berarti si gurunya lebih mendampingi ya berarti ya. Kalau saya boleh coba tangkap dulu. Berarti gurunya bisa menempar-nempar pertanyaan gitu atau gimana peranannya? bisa 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 sih melempar-lempar pertanyaan karena tapi kan melempar pertanyaannya biasanya kita sampai sejauh ini sih Kak yang dilakukan adalah misalnya kayak kita pengen ngarahin supaya dia jadi lebih tajam risetnya atau misalnya kayak bentuk pertanyaannya misalnya kalimatnya aneh gitu jadi nanti akan membuat dia jadi bingung mencarinya. Nah ini sering banget ada di bagian karena kalau habis mereka bikin riset itu mereka harus ada punya kesimpulan kan bisa bikin refleksi. Tapi itu kadang-kadang mungkin karena masih anak-anak kali ya jadi refleksinya tuh kadang-kadang apa ya jadi kayak cuma kayak quotes of the day gitu tapi belum apa ya melihat um,
ya itu menumbuhkan nilai-nilai mereka terhadap pemahaman mereka, relasi mereka sama Tuhan gitu sih. Berarti masih anak SD, kalau saya boleh coba tanyamin lagi. Di sekolah saya mulai dari mungkin mulai dari kelas paling kecil karena aku pendidikannya alternatif Kak, jadi nggak bisa Oke, jadi kayak dari umur 8 sampai umur 17 tuh semuanya pakai project base. Jadi beda-beda nih sistem berpikirnya, kemampuan berpikirnya. Kan susah ya, kalau sama anak umur 8 yang masih ngomongin tentang entok gitu, lagi ada penelitian tentang entok semester ini gitu ya. Terus habis itu bagaimana caranya membahas entok, kemudian sampai dia punya bilang, wah ternyata Tuhan itu gini ya. Gitu. ya bisa bayangin. Jadi saya akan coba jawab ya. Berdasarkan yang saya coba pikirkan, berarti mungkin ada dua hal ya. Yang pertama kalau pribadi ya, kadang-kadang ada anak-anak yang nanya pribadi, yang kadang-kadang waktu ngobrol gitu kan. Nah ini mungkin diskusinya bisa langsung masuk tuh ke misalnya kalau dia bertanya sesuatu yang spesifik ya. Saya, kok ini hubungannya sama iman Kristen apa? Nah itu bisa langsung tuh ya, percakapan pribadi gitu kan kadang-kadang ada ya. Dalam kasus yang saya sering temuin ya gitu, kadang-kadang lagi kita ngobrol gitu, tiba-tiba bisa masuk tuh percakapannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nah mungkin kalau memang ternyata nggak bisa masuk di kurikulum, nggak tahu ya, apa bisa direfleksi nggak ya, misalnya. Nah kalau direfleksi berarti bisa kasih pertanyaan yang berkaitan dengan iman Kristen misalnya, kalau misalnya biologi, menurut kamu setelah kamu melakukan penelitian ini kan, kalau penelitian itu kan berarti kan sebenarnya kadang-kadang cuma penelitian ke topik itu kan. Nah mungkin bisa ditarik misalnya kayak penelitian ini dalam kajian lebih besarnya apa, misalnya apakah sel misalnya. Nah kalau tentang sel misalnya, nah pernah membayangkan nggak siapa yang menciptakan sel ini ya? Tapi kalau direfleksi ya, kalau memungkinkan ya. Karena yang saya tahu kalau memang dengar ceritanya Kak Gracia, berarti kan memang semuanya udah difokusin ke proyeknya kan, berarti kan. Pertanyaan juga penajaman ke situ kan. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar itu ya tiba-tiba keluar jalur kok agak aneh ya. Jadi kan gitu ya sebenarnya. Ya mungkin di ruang-ruang mana yang bisa kita kasih pertanyaan itu ya. Dan menurut saya tuh eh pertanyaan yang kayak kajian integrasi itu biasanya memang mengapa atau kenapa ya biasanya. Itu pertanyaannya kadang dalam ya. Nah, ini juga jadi problem berikutnya. Menurut saya tuh nggak semua anak mungkin pernah kepikir juga pertanyaan dalam itu ya. Nah, jadi ada dua tuh. Apakah memang pertanyaan dalam ini mau dimasukkan di refleksi bagi semua, atau memang kadang-kadang mungkin yang dalam percakapan sehari-hari tuh ya bisa ngobrol tuh satu-satu sama anak itu ya. Nah, ini saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu situasi lapangannya. Saya nggak tahu juga model kurikulumnya ya. Kan ini kan saya masih agak buta, saya cuma menangkap tadi dari penjelasan Kak Gracia. Nah, tapi pengalaman saya juga mungkin terbatas juga ya. Saya kan di sekolah yang lebih formal ya sebenarnya. Ada project base, tapi sekali project base-nya juga mirip-mirip situ ya. Nah, cuma mungkin yang bisa saya coba kasih usul itu kali ya. Jadi mungkin di bagian mana dalam sistem itu kita bisa coba trigger tuh pertanyaannya ya. Dengan pertanyaan mengapa dan ya mengapa yang pokoknya pertanyaan bagaimana kayak gitu yang lebih dalam. Oke. Iya. Kayak, tapi itu memang Ya. kayaknya peka-peka gurunya ya kayaknya. Iya, Gurunya nah aku nggak bisa, nggak ada satu jalan pasti tuh ya. Karena ini kan masalahnya orang ya. Nah itu tiba-tiba pernah juga ada anak yang lagi ngobrol biasa. Dia kontak saya, ngobrol dong sama Sar ya. Ngobrol biasa kita hai aja. Pas lagi di chatting tuh dia tanya pembunuhan Kanaan itu benar atau tidak. Dia tanya gitu, atau belum kan? Hah? What the? Kan gitu keluar gitu kan. Waduh, keluar tiba-tiba kan. Ya itu kadang-kadang yang kayak gini menurutku lebih genuine ya. Nah tapi kalau memang ternyata harus masuk ke kurikulum, ya berarti kan harus cari ya di ruang mana kita bisa ambil celah ya. Nah itu yang saya nggak bisa ngomong karena mungkin Kak Gracia yang tahu model kurikulumnya ya. Nah tapi mungkin di bagian refleksi itu biasanya mungkin bisa ya. Nah, tapi cari yang berkaitan mungkin. Oke. Thank you Kak Yosia. Nah ini ada satu lagi yang menarik nih. Ini pertanyaannya dari Kak Riki. Kak Riki bilangnya gimana kalau misalnya ada pandangan yang sangat kontras nih Kak antara ajaran sains dengan Alkitab. Langsung dikasih contoh sama Kak Riki. Misalnya usia bumi berdasarkan sains dan Alkitab. Oh, Juga sering ditanya nih. iya. Young Earth, Old Earth. Ya menurut saya kalau itu pilihan ya. Jadi sekarang itu setahu saya para teolog ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tertarik bisa cari Zondervan ya. Ini ada buku Zondervan apa tuh ya namanya ya? Views on. Jadi ada satu buku. Jadi maksud saya gini. Sebenarnya bicara tentang Old Earth, Young Earth
Dan itu memang nanti kaitannya banyak. Misalnya, kalau kita percaya Young Earth, itu nanti biasanya nanti larinya penciptaannya itu lebih ke intelligent design biasanya, kayak Ken Ham dan itu ya saudara-saudaranya ya. Nanti lebih literal juga pemaknaan terhadap Alkitabnya biasanya begitu. Tapi kalau kita bermain yang Old Earth, wah ini mainnya banyak. Nanti bisa masuk evolusi, intelligent design juga bisa masuk. Nanti bahkan produk-produk teologi yang lainnya ya, nggak harus literal segala macam. Wah ini banyak nih permainannya. Nah yang saya pengen coba bilang tuh sebenarnya menurut saya dua hal ini nggak harus dikontrasin ya. Nah mungkin kalau yang saya usulkan sebenarnya mungkin Bapak Ibu bisa membuka ruang dalam arti bagi guru ya. Nah kasus saya ini kan sekarang lebih ke koordinator guru agama ya. Jadi saya koordinatornya. Nah jadi yang saya usulkan biasanya ke guru-guru agama saya sih biasanya saya kasih ini ya. Ini ada 3 pandangan sebenarnya. Nah, menurut kamu pandangan mana yang paling berkesan bagi kamu? Itu mungkin yang saya usulkan. Nah, tapi ketika saya usulkan 3 pandangan ini pun, saya bilang, tapi ingat pandangan kamu bukan satu-satunya yang paling benar. Ada pandangan interpretasi yang lain gitu. Dan semuanya biblical, Bapak Ibu. Itu biblical. Misalnya kayak Young Earth, dia kan menafsirnya lebih literal. Ya kan? Jadi dia membaca kitab Kejadian itu lebih literal. Dan itu baik nggak? Ya ada baiknya juga. Makanya kita bisa nanti ketemu chart-chart itu kan yang Salomo berapa tahun kan. Tapi kalau Old Earth, dia kan lebih menafsirnya secara figuratif ya. Dan dua-duanya tafsir biblika yang sahih. Nah, makanya menurut saya, nah ini tentu kalau Bapak Ibu masih pandangan harus satu yang benar, misalnya begitu ya. Yang lain salah, sebenarnya nggak apa-apa. Yang menurut Bapak Ibu make sense yang mana? Nah, tapi menurut saya juga perlu ingat juga bahwa ada pandangan lain. Nah, saya kasih contoh ini ya, sebentar. Jadi, nah ini ya. Jadi ini menurut saya seri yang bagus sekali ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, Zondervan di Amerika Serikat itu bikin dia ada 4 view ya, counterpoints Bible and Theology ya. Dan dia banyak isunya. Kalau Bapak Ibu kayak saya ada koleksi ya sebagian. Nah, tapi dia kasih isu-isu gitu ya, kayak ada Young Earth, Old Earth, Evolutionary Design, Intelligent Design. Jadi dia yang jadi menarik adalah setiap tokoh ini nanti bercakap-cakap sama tokoh lain, kasih kritik juga. Kenapa saya nggak setuju sama pandangan kamu, misalnya begitu kan. Nah, jadi biasanya saya sih usulkan sama guru-guru saya summary-kan misalnya kadang, ya ini pandangannya, menurut kamu mana yang make sense? Begitu. Dan saya usul mereka juga untuk baca kritik-kritiknya ya. Karena mereka juga tafsir Alkitab, Bapak Ibu. Dan ini orang-orang yang terpercaya ya. Ken Ham itu kan terkenal kalau sekarang kayak di Indonesia kayak sorry, ada salah satu sekolah yang pakai ya setahu saya. Ini dengar dari teman ya idenya. Lalu ada yang Hugh Ross juga, Harsma, ini semua Stephen Meyer ya. Ini tokoh-tokoh besar ya di Amerika ya. Jadi dan ada banyak ya, bukan cuma ini. Misalnya ada juga yang views counterpoint. Nah ini ya, misalnya ada buku yang lain juga di counterpoint yang ini misalnya. Wah ini ya, banyak ya view-nya ya. Jadi kalau saya usul daripada kita memperdebatkan harus ini atau itu, kenapa nggak memberikan opsi ya? Nah di sini memberikan opsi ini juga ya tentu dengan pembimbingan juga ya. Jadi maksud saya adalah si guru itu jadi diajak untuk berpikir lebih dalam ya. Kenapa kamu ambil posisi itu? Kamu pernah terpikir nggak kenapa kamu ambil Young Earth atau Old Earth? Argumentasinya di mana misalnya? Teks Alkitab mana yang kamu pakai untuk itu? Misalnya, oh ya saya pakai yang ini misalnya. Nah sekarang bersama perkembangan sains yang baru, masuk nggak misalnya? Oh nggak masuk. Kalau nggak masuk berarti kamu gimana menanggapinya? Kalau kamu mau pakai itu misalnya. Jadi akhirnya menurut saya di sini kalau memang modelnya begitu, jadi tercipta ruang diskusi ya. Yang benar gitu ya, walaupun kita bilang sesuatu benar itu penting ya, kan kita mempercayai sesuatu yang benar. Tapi setidaknya saya percaya yang ini karena alasan ini dan saya nggak setuju sama kamu karena yang ini gitu. Nah cuman masalahnya kadang-kadang yang saya lihat ini juga problem sekolah ya. Kita nggak ada waktu untuk membaca ya. Saya punya privilege studi kan, saya studi beberapa kali ya. Jadi saya punya privilege. Saya harus akui itu ya. Jadi saya ada waktu cukup banyak untuk membaca ya. Sehingga saya punya semacam apa tuh ya, mau punya ruang untuk berdiseminasi ya. Nah, berarti misalnya kalau memang ternyata kita nggak ada waktu gimana? Nah, mungkin kasih short summary gitu bagus ya, misalnya. Atau ya kita cari summary atau sekarang ada AI yang men-summary-kan sesuatu ya. Itu sangat bagus ya. Minta AI aja misalnya summary-in. Nah, tapi ini mungkin jadi model yang ini ya. Jadi maksud saya usulkan kepada Pak Riki adalah mungkin kita perlu keluar dari jebakan dikotomis ya. Harus ini atau itu ya.
Karena pada kenyataannya orang sekarang udah mulai berpikir nggak cuma young earth, old earth, tapi ada beberapa opsi tuh. Jadi sekarang yang lebih penting adalah bagaimana sekarang kita bisa memaknainya kan. Saya memilih ini karena apa? Misalnya. Nah itu mungkin lebih penting buat saya ya. Gimana? Itu tuh tanggapan saya, Pak. Silakan kalau nggak sepakat bisa. Nah, gimana nih Kak Riki? Apakah Kak Riki sudah merasa menemukan jawabannya gitu? Kalau aku justru yang malah jadi berpikir itu, oh berarti Terima kasih Pak Yosia. Ya, saya pikir itu oke Kak. bagus pandangannya Yosia, membuka peluang untuk diskusi ya. Ya. Oke. Nah, tapi memang akhirnya juga asumsi yang penting juga kan Pak, berarti setiap orang harus baca juga ya. Nah, ini juga penting ya. Jadi, mungkin saran saya kalau memang waktunya habis, buku-buku summary kayak tadi ya, yang for views segala macam itu bagus tuh. Itu setidaknya memberikan kita gambaran ya, perdebatan panjang kan. Daripada kita membaca karya satu-satu, nah ini setidaknya kita bisa melihat umumnya ya, secara umumnya bagaimana ya. Mungkin itu juga baik ya. Oh ya, ini juga saya pakai untuk pembinaan guru saya ya, biasanya. Jadi ya, buku-buku yang baik. Saya kasih linknya di sini ya. Di chat ya Kak. Hmm. Ya teman-teman yang mau ambil linknya, siapa tahu untuk jadi bahan baca di rumah. Terus habis itu betul kata Kak Sia bisa minta di summary-in. Tadi pagi juga saya AI. yang Tidak AI. atau poin-poinnya. Atau sekarang ada yang sudah bisa dijadiin kayak podcast juga bahkan. Jadi udah AI-nya summary-in, dia cuma jadi kita nggak perlu baca sambil mikir, sambil ngapain tuh bisa sambil dengerin. Oh, oke. Gitu. Nah, ini ada juga sama tambahan satu lagi, Zondervan ini penerbit konservatif, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin, ini jangan-jangan ini liberal. Enggak, Zondervan sangat konservatif ya, sangat konservatif. Jadi itu salah satu penerbit konservatif di Amerika dan dia membuat perdebatan ini ya. Ini menarik sih, menarik. Ya. Thank you ya Kak Yosia. Nah ini Pak Ayub nambahin satu reading list lagi nih. Betul. Ya, di reading listnya namanya Para Ilmuwan Mempercayai Ilahi. Udah pernah baca juga belum, Kak Yos? Sudah ada. Dia tokoh-tokoh yang cukup lama ya. Nah, di buku yang Science and ini, betul Pak Ayub, betul sekali. Ini saya baca juga, di situ kayaknya ada tokoh-tokoh kayak Pascal ya, Euler, misalnya matematikawan, terus ada Mendel ya, kayaknya itu kan. Betul. Itu tuh klasik. Ya, klasik. Nah, tapi memang kelemahannya, buku itu kan jadinya agak outdated ya sebenarnya karena tokoh-tokohnya kan cukup lama. Nah, makanya saya usulkan yang McGrath tadi, yang McGrath yang Science tadi, sebentar ya. Saya punyanya yang seri kedua ya. Tapi yang McGrath lakukan tuh ini, sebentar. Mirip sama yang Anne Lemon lakukan, cuma sebentar ya. Ini Kindle-nya masih diinstal. Sebentar. Kindle. Saya akan tunjukin daftar isinya ya. Itu menarik. Jadi tokoh-tokoh yang tadi saya masukin, itu tuh sebenarnya saya ambil dari bukunya McGrath. Dan dia konservatif sekali kan sebenarnya. Oh, udah ada nih. Saya pakai itu masih seri yang kedua ya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik yang ketiga, saya belum sempat bisa ini ya. Nah, McGrath ini juga menurut saya tokoh yang penting. Kenapa saya angkat? Karena dia mensamarikan banyak hal ya. Nah, ya banyak yang mengkritik McGrath ya. Dia bilang, lu kritik-kritik tapi lu nggak bikin konsep. Walaupun dia ada ya, scientific teologinya ada. Cuman setidaknya dia memberikan gambaran yang ringkas ya dan menarik. Jadi ini saya tunjukin ini ya. Jadi ini bukunya McGrath yang kedua ya. Nah, dia kasih nama-nama tokoh ini ya, kayak Chardin. Nah Pierre Teilhard Chardin ini tokoh yang sekarang banyak dipakai, terutama kalau berhubungan sama AI ya, AI, robotika misalnya. Tokoh seperti yang saya tahu sekarang di Villanova, misalnya teman saya ada kuliah di sana juga, dan ada dosen di sana, Ilia Delio misalnya, Sister Franciscan ya, dia pakai Chardin. Ini menarik. Ya, tapi kalau Bapak Ibu nggak pro evolusi, nggak usah pakai Chardin ya. Dia evolusi ya. Nah, ada Torrance. Ini juga sangat dia seingat saya Edinburgh, dan dia Barthian sekali ya. Dia sebenarnya lebih dekat ke konservatif yang kita Indonesia sih sebenarnya. Dan Torrance bahas banyak hal ya. Inkarnasi, waktu, time, gitu ya, space and time, incarnation. Dia terkenal karena itu. Dan ada tokoh-tokoh lain ya tentang scientific theology. Nah ini Coulson saya nggak terlalu kenal. Nah ini Barbour yang saya bilang. Ini ya masuk di tokohnya McGrath ini. Lalu Peacock, ada Pannenberg, Walkington. Nah Murphy berarti Nancy Murphy ini setahu saya di Fuller, seingat saya. Nah, dia ngutip dia sendiri ya, McGrath sama Clayton ya. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah ada tokoh-tokoh orang Kristen saat ini
Ada, McGrath udah sarikan juga buat kita. Jadi maksud saya, jadi kritik saya terhadap yang Enlightenment ini adalah, ya itu bagus, saya senang sekali ya dia membahasnya. Nah cuman kalau yang sekarang itu kan, Euler kan udah berapa tahun lalu ya. Nah tokoh-tokoh yang baru siapa? Ini misalnya. Nah atau misalnya saya biasa angkat, karena saya dari matematika kan, saya biasa angkat dua tokoh misalnya. Ada Gödel sama ada, jadi lupa ya. Gödel sama Cantor misalnya. Ini dua tokoh yang ini matematikawan ya. Misalnya kayak Gödel itu temannya Einstein ya. Sampai ada buku di Amerika tuh yang bilang When Gödel Walked with Einstein. Jadi konon selama 10 tahun terakhir hidupnya itu Einstein sama Gödel tuh jalan berdua terus waktu di Princeton University. Itu sampai orang tuh bertanya-tanya ya, apa yang mereka omongin gitu kan? Itu pertanyaannya. Sampai jadi makalah tuh. Dan Gödel itu seorang matematikawan yang ternyata menurut istrinya, walaupun dia tidak ke gereja, dia tuh baca Alkitab tiap hari katanya. Matematikawan hebat dia. Lalu konon katanya di akhir hidupnya si Gödel ini dia kasih pembuktian sama temennya ya sebelum mati, kayak surat mati gitu kan. Itu pembuktian secara formal ada Allah misalnya. Nah jadi ini kan contoh ternyata matematikawan zaman sekarang yang modern, ya walau dia nggak mendaku dirinya Kristen ya, tapi tetap kok bisa tuh kelihatan. Lalu ada juga namanya George Cantor, dia matematikawan yang agak lama, misalnya sekitar, ya dia penemu set teori ya. Jadi kalau sekarang kita kenal simbol infinity itu, atau tahingga, itu jasanya Cantor ya. Ya gara-gara dia kita jadi susah ya sebenarnya. Tapi Cantor itu akhir hidupnya pada zamannya konsep dia tuh nggak banyak direken ya. Lalu dia stres bunuh diri tuh akhirnya. Tapi sebelum dia mau mati, dia banyak diskusi tentang konsep dia sama teolog tuh. Dan dia tuh Lutheran yang taat juga. Jadi ada kemungkinan besar dia tuh punya iman Kristen yang kuat, walaupun memang belum sampai ke sana, itu klaim saya. Tapi kalau lihat dari itunya tuh ada kemungkinan dia kuat tuh. Nah maksudnya jadi kan yang tokoh-tokoh yang sekarang siapa tuh? Gitu. Jadi ini mungkin bisa memberikan data tambahan, Pak Ayub. Bahwa ya ada juga yang sampai sekarang nggak cuma yang Enlightenment, itu penting, bisa diangkat, nah sama ini ya. Makanya saya usul yang McGrath, karena dia angkat yang sekarang. Dan karya-karya yang dia angkat, Peacock segala macam, itu wah, sadis ya. Sadis Update ya Yos ya. Lebih up to date, betul Pak. Jauh lebih up to date, betul. Jadi saya usul itu. Dan McGrath juga, menurut saya bahasanya enak dibaca ya. Memang nyaman sih. Iya, kayaknya ya. Lebih enak dibaca ya, kayaknya. Jadi karena dia memang bikin introduksi ini untuk umum ya. Memang. Jadi ini ya. Sebentar. Ops, ini yang ketiga. Nah ini ya. Jadi udah ada yang versi ketiganya, tapi saya belumnya yang ketiga ya. Belum cek. Ya, gimana ya Pak? Semoga bisa membantu ya. Tapi itu saya baca juga, itu bagus. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan baca yang ini ya, para ilmu mempercayai Allah ini, wah ini harus baca, bagus. Recommended, wah, bagus. Saya baca ini waktu SMA juga Pak, ceritanya dulu kan. Baca, wih gila. Ini, Berat wah. banget baca buku saya sih. Karena dulu saya waktu SMA kan dijaga di perpustakaan gereja. Itu mungkin juga ini ya, privilege. Karena di perpustakaan gereja jaga, jadi baca kan. Ada buku itu, jadi saya baca. Wih, menarik juga ya. Buku jadul ya. Buku jadul. Tapi bagus. Sampai sekarang saya ada kopinya juga. Jadi kalau itu pakai juga. Bagus. Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya untuk menumbuhkan apa ya anak-anak murid gitu ya di rumah siswa-siswa yang nanti tumbuhnya seperti Kak Yosia ya mungkin harus sediain buku-buku yang apa ya intriguing mind kayak gitu, yang bener yang kayak menarik membuat mereka apa ya tertarik juga, dan ya bukunya bukan cuma buku-buku yang apa ya standar sastra biasa, tapi juga buku-buku yang model-model seperti ini kali ya. Sastra juga penting ya. Sastra Iya, penting juga. Betul. Sastra Sama itu mungkin juga biografi. Betul. Sastra dan biografi ya. Jadi kadang-kadang saya lihat buku-buku textbook di sekolah itu kan sangat teknikal ya. Iya, saya juga dulu nggak suka matematika sebenarnya, ini apa sih itu ya? Itu kan teknikal banget. Iya, makanya kan saya jadi suka matematika karena kuliah. Tapi poinnya adalah ya mungkin karena anak-anak ini nggak pernah tahu sebenarnya sains itu apa gunanya. Padahal kalau mereka tahu kan, dan termasuk matematika ya, kalau mereka tahu kegunaannya itu ternyata sekitar kita loh. Scientific discoveries itu bicara tentang sesuatu yang di sekitar kita. Kan itu jadi sesuatu yang menarik ya, bahwa
bahwa ternyata sesuatu yang mereka pelajari di kelas itu relate banget. Misalnya kayak emulsi, misalnya kan. Kita menemukan emulsi ketika apa? Bisa cuci piring, itu kan emulsi. Atau misalnya ketika kita, itu kan sabun misalnya. Jadi sesuatu yang sebenarnya ada di sekitar kita kan. Hanya tinggal masalahnya sekarang, siapa yang mencoba menuliskannya kan, penelitian-penelitian ilmiah itu kan. Siapa tuh? Nah gitu. Jadi saya pikir memang karena itu. Nah kebetulan karena saya di perpus dan saya menemukan bahwa ternyata ya pada akhirnya sains itu dan keilmuan itu ternyata berhubungan dengan diri saya dan lingkungan saya, nah makanya saya jadi suka ya. Nah mungkin itu kali kuncinya ya. Jadi memang buku dan juga dia menemukan sesuatu dengan dirinya ya, gitu ya. Sesuatu yang relate dengan dirinya ya. Itu jadi inquiry sistemnya gitu yang menemukan sesuatu yang kayak why it happened, Ya, inquiry. ya. Ini ada betul, satu betul. pertanyaan yang dijapri ke saya nih dari Ibu Erlin. Bu, aku sudah bocorkan nama Ibu meskipun Ibu japri. Ibu DM. Aku bacain ya Kak, literal aja langsung supaya aku tidak mengganti bahasa. Selamat pagi Kak Yosia, sangat tertarik untuk kalimat untuk bisa menjadi saksi di peradaban, kita harus penetrasi ke sana dengan tetap mempertahankan karakter Kristen. Sebagai guru sains, bisa dimulai dari mana supaya kita bisa melatih siswa untuk punya jiwa atau karakter saintifik tanpa mengabaikan karakter Kristen? Karena siswa sekarang, apalagi sejak ada AI, sepertinya malas menguji atau melakukan penemuan dengan kemampuannya berpikir sendiri lebih dahulu. Sejauh ini, kurikulum sudah mencoba menerapkan integrasi Kristiani dan pembelajaran, terutama kegiatan refleksi. Gitu Kak. Kita masih punya 4 menitan, boleh lah ya kakak-kakak IFCE gitu. Kami mepet-mepet gitu ya. Ini pertanyaan. Wah, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Dengan Ibu siapa tadi? Sorry, namanya Kak Gracia? Kak Erlin ya. Terima kasih ya pertanyaannya karena menurut saya ini pertanyaan yang merongrong kita ya saat ini ya, terutama di dunia pendidikan ya. Itu saya ketemu makalah anak saya tuh ada yang pakai ChatGPT, kelihatan betul-betul dia copy paste ya, gila bener ya. Nah cuman memang ini jadi problem ya, dan ini pun jadi diskursus ya. Jadi kami sama teman di kurikulum di sini juga saling diskusi tentang ini. Nah, dari diskusi kami mungkin ya, yang pertama masalah penggunaan, jadi ada penggunaan teknologi dulu ya, saya highlight itu. Nah, mungkin sekarang memang kita perlu, ya kita nggak bisa menghindari ChatGPT ya, kan dia berkembang terus, udah sekarang ChatGPT 4 canggih banget ya dibanding 3,5 kan, dan ada yang 4.0 ya, kan dia bakal berkembang terus tuh ya, gila-gilaan tuh ya. Ya kita nggak bisa menghindari itu ya, tapi mungkin sekarang akhirnya virtue-nya atau kebajikan yang bisa kita usulkan kepada anak-anak kita tuh gimana memanfaatkannya ya. Nah, saya sendiri terbantu ya kalau ada yang summary segala macam kan, karena saya pas baca buku, aduh ini pusing, jadi saya bisa minta summary-in begitu ya. Itu ngebantu juga ya. Nah, tapi sekarang mungkin lebih poinnya adalah sekarang poinnya bagaimana si anak ini bisa memanfaatkan sebagai teman diskusinya ya, bukan sebagai satu media yang memberikan mereka kemudahan ya. Nah, ini mungkin kesulitannya ya. Nah, dalam kasus kita, saya pikir, saya bilang kita ya, karena kan generasi Z ke atas atau yang mungkin kalau Gen Z kan udah dapat semua ya. Tapi kan setidaknya ada masa-masa belum ada ChatGPT kan. Misalnya kalau yang Alpha ini kan udah dapat tuh ya. Nah, generasi yang belum pernah dapat ChatGPT kan bisa dapat benefit itu ya. Nah, makanya mungkin untuk generasi yang lebih baru, mungkin perlu dibuat mekanisme kali ya. Dalam arti memang fundamentalnya mereka tuh yang harus dikuatin dulu. Critical thinking-nya misalnya, lalu literasi membacanya, lalu juga selain critical thinking, literasi, kami juga diskusi kemarin, ya mungkin hafalan ya, ternyata penting juga menghafal sesuatu. Nah, setelah basicnya mereka kuat, nah ini tergantung sistem sekolah ya, nah baru kita bisa kenalkan mereka ke ChatGPT misalnya. Nah, ChatGPT ini akhirnya posisinya menjadi kayak ngebantu aja ya, dan bahkan kami sempat kepikir tuh jadi kayak bagian dari penugasan. Jadi penugasannya tuh coba kamu ketik ChatGPT ngomong apa, kan gitu. Menurut kamu benar atau enggak? Nah, dikasih tugas gitu tuh. Menurut kamu gimana? ChatGPT benar enggak? Nah, tapi kalau mau dia mau benar atau enggak, berarti kan harus padanan literatur ya. Nah, literatur apa yang kita pakai misalnya. Nah, jadi dari situ kan akhirnya si anak berpikir kritis ya. Nah, itu mungkin yang pertama ya. Tentu tapi sekali lagi ini salah satu hasil diskusi kami ya. Ini nggak harus ya, kalau memang ini berguna semoga begitu ya. Jadi ya libatkan ChatGPT-nya gitu. Nah, tapi sekali lagi dengan kemampuan literasinya begitu ya. Sekali ya ini problemnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini menarik ya, masalah menjadikan ilmuwan ya. Wah, dan ini juga dikeluhkan kalau Bapak Ibu lihat podcastnya Gita Wirjawan, ya, Endgame, bahwa dia meributkan itu juga ya. Makanya kita ini kurang saintis katanya bangsa kita ya. Nah ini problematik memang. Karena satu sisi misalnya katakan kalau kita guru SD, berarti kan kita
katakanlah kalau ketemu sama dia 6 tahun ya, berarti kan formasi yang bisa kita bangun paling 6 tahun ya. Kalau dia SMP-nya, kalau ada kesinambungan dengan SD kita nih, mungkin bisa dikaitkan tuh ya, sampai SMA, bisa jadi 12 tahun kurikulum ya. Nah, saya nggak tahu apa di sekolah ibu tuh ada semacam kesinambungan itu nggak, misalnya. Nah, kalau udah ada, berarti mungkin kita bisa bergerak ke bagian yang berikutnya ya. Nah, mungkin pendampingan kali ya. Nah, menurut saya pribadi ya, orang-orang yang senang sains itu, ya tentu ada orang yang memang bisa ya, tekun ya. Tapi ada dari antara orang tekun ini biasanya yang brilian tuh ya. Nah, menurut saya yang brilian ini mungkin perlu pendampingan khusus ya. Nah, misalnya saya cerita tadi anak kelas 8 ini yang tadi datang sama saya, sekarang dia di satu sekolah lain gitu ya, dan bright lah, mau masuk Olim gitu ya. Jadi anak ini bright sekali gitu ya. Dan kadang pertanyaannya nyeleneh banget. Aneh, out of blue ya, itu keluar gitu ya. Nah, jadi menurut saya selain secara kurikulum, tadi sistem tadi, yang mungkin kalau memang dipikirkan dengan baik, berarti kan selama 12 tahun kita udah investasi tuh. Itu ya, idea tertentu sama si anak ini kan. Nah, tapi berikutnya mungkin pendampingan tadi ya, dan keep contact aja coba. Juga menurut saya penting ya. Nah, dari sini juga saya perlu bilang bahwa akhirnya memang mungkin nggak semua anak sih bisa diperhatiin ya. Ya akhirnya seberapa banyak tangan kita aja bisa eh, tutorin mereka ya, ngobrol sama mereka gitu. Oh ya, udah ngomong pendekatan saya sama anak ini nggak tutor ya. Kamu tahu gini nggak? Tapi diskusi aja. What do you think about this? Dia ngomong kan. Cool, interesting. How about this? Saya cuma nanya gitu aja, coba didiskusiin. Alurnya aja diatur ya pertanyaannya. Nah, jadi mungkin pendampingan ini mungkin bisa membantu dia setidaknya mungkin sampai ya nggak tahu sampai lepas kontak kali ya. Minimal dari masa-masa formatif waktu dia kecil itu, setidaknya dia bisa mengenal ya bahwa saya menjadi seorang saintis dan saya menjadi seorang yang jujur, ya nggak masalah, saya bisa tuh. Nah, tapi ini juga bagi saya ada batasan juga dari pendidikan K12 ya, ketika dia masuk kuliah tuh. Nah, kalau misalnya bisa tetap kontak, ya bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa kontak gimana? Ya berarti kan kita harus percayakan ke sistem pendidikan tinggi ya. Nah, jadi maksud saya adalah kita lagi bicara tentang satu sistem gitu, Bu ya. Nah, mungkin dari sini juga kalau Bapak Ibu misalnya kenal dengan universitas tertentu yang memang sevisi ya. Nah, mungkin bisa dikontak tuh ya sama sama universitas itu ya. Kalau memang sevisi itu juga mungkin bisa dipikirkan tuh. Nah, ya tapi kayak di Indonesia susah. Karena luas ya kan begitu ya. Jadi mungkin itu ya jawaban saya. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang bisa dilakukan, ya mungkin sejauh pendampingan itu ya selama K12 ini. Dan yang saya tahu juga ya ketika anak ini udah kan memang pindah sekolah ya anak ini ya. Ya itu sejauh ya bisa kontak ya udah sejauh bisa komunikasi itu aja ya. Kan kalau dulu kan satu sekolah yang sama ya. Nah, nggak tahu ya apakah ini membantu atau enggak ya, Bu. Jadi kurikulum, tadi maksud saya sekali kurikulum ya. Jadi sekarang kita nggak cuma pikir cuma kurikulum kelas, tapi mulai lihat secara organik ya, ekosistem sekolah tuh berarti kurikulumnya kan dari kalau misalnya kita punya SD sampai SMA, nah itu kan berarti itu menjamin setidaknya harusnya ya yang paling standar itu anak yang misalnya standar, saya bilang standar bukan merendahkan ya. Tapi memang yang mungkin ya kalau berdasarkan distribusi normal tuh yang 75% populasi. Nah, itu kan ya. Ini kan yang standarnya kan. Ya, itu berarti udah tercover lah dari kurikulum kita. Nah, tapi memang yang perlu dipikirkan menurut saya yang brilian ini. Ini pasti ada deh, saya yakin ya. Nah, ini mungkin yang perlu di pendampingan secara itu tuh. Nah, jadi itu pendapat saya ya. Terima kasih untuk waktunya. Maaf agak lama. Gak apa-apa Kak Yosia. Terima kasih Kak Erlin, semoga membantu ya. Jadi AI-nya bukan dilarang tapi di-embrace, cuma diajarin cara pakainya yang benar kayak gimana. Jadi teman belajar bukan jadi guru belajarnya. Lebih kayak gitu sama ya itulah harus banyak memang jadi guru bukan cuma ngajar di dalam kelas tapi di luar kelas juga membimbing bahkan sampai udah lulus. Kalau sekolah sistemnya bagus bisa langsung lanjutan. Oke, maaf sekali teman-teman kalau misalnya mungkin masih ada yang masih punya pertanyaan-pertanyaan. Oh, katanya thank you banget Kak Yosia jawabannya. Kata kuncinya pada pendampingan dan sebentar aku kelewatan. Dan bibit yang brilian. Sebagai Karena sekarang anak-anak bisa akses informasi dari luar kok. Saya kalau dia mau ikut kuliah Terence Tao, misalnya kan penerima Field Nobel, dia bisa ikut misalnya. Dia mau ikut MIT, ada course terbuka misalnya dari MIT kan, tinggal ikut aja. Bahkan kalau di Coursera itu atau edX itu kan, kita bisa ngambil tuh mata kuliah MIT kan. Dan kalau kita mau lanjut computer science bisa misalnya. Wah, sekarang sih saya rasa guru itu mungkin perlu memikirkan ulang ya. Saya pikir banyak hal. Sekarang bukan menjadi sumber pengetahuan, tapi mungkin kita jadi pendamping ya. Yang mungkin bisa membantu mengarahkan. Jadi pertanyaannya adalah
bukan apa yang kamu pelajari dari saya, tapi bagaimana kamu bisa menavigasi hidup kamu dengan bantuan support yang bisa saya berikan sama kamu, misalnya. Mungkin gitu ya, seberapa jauh saya bisa membantu kamu. Yang dia bisa dapatkan tuh di luar juga, menurut saya. Quotes of the Ya, day. gitu Itu ya. quotes of the day itu. Bukan itu, oke. Siapa tahu, oh biasanya ada kasih apa yang suka bikinin kaos dari quotes of the day-nya pembicara. Oh, gitu ya. Dia kakaknya nggak kenal. Terima kasih ya. Kita navigator. Jadi guru tuh navigator Jadi sekarang. navigator, betul. Oke, Kak, sorry banget karena waktu sudah habis teman-teman, maaf juga karena waktunya sudah tinggal sekitar 7 menitan lagi kayak gitu. Saya mau, karena nanti masih ada pengumuman-pengumuman menarik dari IFCE untuk kegiatan berikutnya, dan juga kita akan doa penutup. Tapi sebelumnya terima kasih sekali Kak Yosi untuk mendampingi kami hari ini sebagai fasilitas navigator ya, supaya kami guru-guru bisa belajar. Teman-teman bisa bilang terima kasih, say thanks sama Kak Yosi di dalam chatnya, di chat grupnya, di chat roomnya. Tapi saya mau balikin dulu ke Kak Ellen untuk bisa pasangin iklan. Terima kasih Kak Ellen. Oke, terima kasih Kak Gracia. Teman-teman, wah seru banget ya pagi ini ya. Kita jadi banyak tercelikan gitu ya. Semoga sungguh benar-benar bisa menginspirasi kita semua nih. Nah, ini izinkan saya mewakili dari FCI. Kita ada beberapa pengumuman ya untuk kegiatan kita ke depan. Layarnya udah kelihatan ya? Oke, kita sudah hampir sampai di penghujung tahun batch keempat kita. Dan kita akan segera menyambut di bulan September nanti ada kelas intensif teman-teman ya mengenai inovatif dan inclusive lesson untuk diverse students. Jadi topiknya sangat menarik ya. Kita juga akan difasilitasi oleh salah seorang anggota komunitas FCI juga, Kak Diana Anggodo. Catat tanggalnya 4-5 September dan seperti biasanya kelas intensif kita terbatas jumlah pesertanya. Hanya 30 orang bagi peserta yang sudah lebih dahulu mendaftar. Ya, ini untuk yang 4-5 September. Kemudian di akhir September kita akan ada webinar mengenai the importance of agile educational leadership dalam menghadapi AI challenge. Jadi ini dibawakan secara khusus oleh Pak Dedi Tejakumara, CEO dari Universitas Prasetya Mulia ya. Jadi ini di akhir September kita bisa ajak juga teman-teman kita yang lain untuk bisa ikut bersama belajar mengenai educational leadership. Nah, lalu di bulan Oktober, teman-teman, kita akan ada on-site di Jakarta, chapter time, ya, yang berjudul Stewards of the Soul. Jadi ini mengenai bagaimana kita cultivate mental health dan purpose di Christian School Community. Jadi udah ada pembicara-pembicara yang sudah kita siapkan untuk menemani kita belajar bersama. Jadi ini bahas topiknya ini benar-benar khusus tentang mental health, baik untuk teacher, untuk students, maupun untuk parents. Dan kita akan kemasnya dalam bentuk workshop. Jadi dari pagi sampai sore kita benar-benar bahas tentang mental health itu. Jadi mari kita daftar bersama, tempatnya kan juga terbatas ya. Bisa ajak teman-teman semua di luar FCI, nanti informasi mendetailnya akan kita umumkan di sosmednya FCI. Ya, tapi jangan lewatkan, baik yang di luar kota juga bisa siap-siap cek tiket gitu ya, cek jadwal gitu ya, biar bisa kita kopi darat sama-sama di Jakarta tanggal 19 Oktober. Ya, dari ini aja dari kami. Terima kasih Kak Gracia. Ya, terima kasih juga Kak Ellen. Nih menarik banget. Jangan lupa teman-teman. Tadi pagi kayaknya udah dia mulai cek-cek tiket ya. Kasih apa tadi? Pagi-pagi sudah lihat. Oke, karena waktu kita sudah bener-bener di ujung banget, saya mau mengundang biasanya Pak Riki nih yang ngajakin kita berfoto. Boleh habis foto, saya mau minta kesediaan dari Ibu Pauline untuk mau menutup kita semua di dalam doa ya, kayak gitu. Kak Riki mau ngelit kami dalam berfoto? Oke, teman-teman, kalau nggak keberatan boleh open kamera. Kita akan foto bersama. Oke, kita mulai ya. Saya ini ya. 1, 2, 3. Kasih senyum terbaik ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Gracia. Oke, terima kasih Kak Riki. Bu Pauline, boleh minta kesediaan Bu Pauline untuk memimpin kita dalam doa penutup? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Baik, Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar bersama-sama di dalam IFCI ini, agar kami diperlengkapi
dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam melakukan pekerjaan kami, pelayanan kami yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk Kak Yosia yang Tuhan berkati dan Tuhan menjadikan dia berkat bagi kami di siang hari ini. Biarlah apa yang telah kami dapat dan boleh kami berbagi kepada guru-guru yang lain dan memotivasi kami untuk semakin meyakini bahwa Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengembangkan sains yang ada, dan sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, pakailah kami ya Tuhan untuk lebih berkarya di zaman ini, sehingga kami boleh membawa lebih banyak anak-anak muda, anak-anak generasi penerus untuk lebih yakin bahwa semua ini adalah otoritas dari Tuhan dan kami dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dahsyatnya karya Tuhan di bumi yang telah Tuhan ciptakan. Kami berdoa untuk semua pengurus IFCA yang terus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk membantu kami, membantu semua guru-guru sekolah Kristen agar memang bisa menjadi alat dan berkat di tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau di dalam pelayanan kami masih kadang kami ragu, dan Tuhan tolong kami supaya punya keyakinan besar bahwa Tuhan mau memakai semua di dunia ini untuk menyatakan karya-Mu yang besar, dan melalui karya-Mu yang besar kami boleh menjangkau lebih banyak orang dan menobatkan lebih banyak ilmuwan-ilmuwan untuk kembali kepadamu. Terima kasih ya Bapak untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Bahkan esok hari kami mau bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kami. Tolong sediakan hati kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih Bu Pauline. Kalau begitu, webinar hari ini kami tutup. Terima kasih semua teman-teman sudah mau hadir atas pertanyaannya yang saya yakin Terima meskipun nggak kasih, bertanya, Kak kemudian Yosia. dikuatkan dari yang Terima lain. kasih Terima Pak kasih semua. Julia, Bu Terima Ella, kasih Saya ya, izin. Bu terima kasih ya Paul, Kak Gracia, dan semuanya. yang Tuhan lain. berkati. God Selamat bless. Saya izin duluan ya. Ya, Dadah semua. Oke, pamit ya. Terima kasih. thank you, thank you.